Bapak PLT mendengar aspirasi daripada kami dan dengan secepatnya pemerintah mengumumkan bahwa Ustadz Abdul Samad bebas daripada tuduhan. Satu, agar Polri bertindak profesional dan tidak menerapkan standar ganda dalam menangani laporan-laporan terhadap UAS. Polri yang ada di Aceh ini merasa sangat nyaman, tidak ada gangguan apapun. Bahkan persoalan kasus Somad juga saya merasa sayang juga kenapa muncul 3 tahun yang lalu. Saudara kami yang di Aceh, yang Muslim Aceh ini sangat menghormati, sangat menghargai masyarakat Kristen yang ada di Aceh, baik dalam menjalankan ibadahnya maupun dalam hal lain yang mendukung kehidupan mereka di Aceh. Kami hadir bersama-sama di sini menunjukkan solidaritas kita. Saya ingin menyampaikan, kita terus memantau. Bapak PLT Gubernur Aceh terus meminta kami untuk memantau perkembangan itu. Alhamdulillah tadi pagi dari Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya tidak serta-merta menerapkan penegakan hukum dalam kasus guru kita Abdul Samad. Karena aspek penegakan hukum adalah aspek terakhir untuk penertiban. Karena itu dalam aspek Ustadz Abdul Samad ini banyak hal yang dipertimbangkan. Beliau seorang ulama yang ditokohkan di seluruh negeri ini dan beliau juga telah berjasa kepada negeri ini sebagaimana juga para syuhada kita yang telah menumpahkan darahnya untuk negeri ini. Mudah-mudahan persoalan ini akan cepat diselesaikan oleh pemerintah. Jangan ditunda-tunda karena banyak hal persoalan bangsa yang perlu kita pikirkan. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak PLT mendengar aspirasi daripada kami dan dengan secepatnya pemerintah mengumumkan bahwa Ustadz Abdul Samad bebas daripada tuduhan. Bebas daripada tuduhan. Karena tidak mungkin Ustadz Abdul Samad membenarkan, mengatakan betul salib itu kepada orang Islam. Jadi kalau ini tidak boleh dibicarakan lagi, apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Jadi orang yang mempidanakan, mempolisikan Abdul Samad, mereka ini orang yang menginjak-injak Pancasila. Mereka yang tidak mengerti bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Malah kita cetuskan Pancasila karena menghormati yang minoritas ini. Para pendiri bangsa tidak ngotot harus negara Islam, boleh dengan Pancasila untuk menghormati mereka. Ini kita yang tidak senang. Kayak ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga persoalan kasus yang menimpa Ustadz Abdul Samad secepat-cepatnya diselesaikan oleh pemerintah demi untuk kenyamanan umat Islam dan demi untuk kenyamanan dan keamanan negeri yang kita cinta Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Tengku Haji Abdul Samad. Beliau adalah tokoh ulama yang sama-sama kita kagumi, sama-sama kita cintai, dan terakhir juga kita undang ke Aceh dalam rangka peringatan tsunami yang acaranya kita pusatkan di Pekanbaru. Tengku Bulka ini dan abu-abu yang lain, saya ingin menyampaikan kita terus memantau. Bapak PLT Gubernur Aceh terus meminta kami untuk memantau perkembangan itu. Alhamdulillah tadi pagi dari Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya tidak serta-merta menerapkan penegakan hukum dalam kasus guru kita Abdul Samad. Karena aspek penegakan hukum adalah aspek terakhir untuk penertiban. Karena itu dalam aspek Ustadz Abdul Samad ini banyak hal yang dipertimbangkan. Beliau seorang ulama yang ditokohkan di seluruh negeri ini dan beliau juga telah berjasa kepada negeri ini sebagaimana juga para syuhada kita yang telah menumpahkan darahnya untuk negeri ini.
Jadi dari Bapak Komisaris Besar tadi pagi juga menyampaikan lewat media akan mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya aspek yuridis semata, termasuk aspek sosiologis. Tentu saja aspirasi kita semua pada hari ini dicatat dengan baik oleh wartawan. Tidak lama lagi, mungkin tidak mencapai 1 jam sudah sampai ke Kapolri berita-berita yang mereka tulis. Dan teman-teman, bapak-bapak kepolisian ada di sini juga akan melaporkan kepada pimpinan masing-masing apa aspirasi yang disampaikan oleh para santri kita, para mahasiswa kita, dan juga guru-guru kita yang ada di atas pentas ini. Dan apa yang telah disampaikan oleh para orator, mulai dari yang saya mulia dari bawah Tengku Mulkaini Tanjungan, kemudian dari Ketua IKAN yang juga sangat membantu kami memfasilitasi hadirnya Ustadz Abdul Samad selama ini, kemudian dari mewakili RTA dan dari FPI termasuk Akwalia, Peran dan kami akan kami catat dan segera melaporkan kepada Bapak PLT Gubernur Aceh untuk kami sikapi dengan cara yang lebih konkret. Kami akan duduk dengan MPU, akan duduk juga dengan Badan Daya, dengan Dinas Syariat Islam, sehingga langkah-langkah yang diambil ini sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan tanpa mengabaikan aspek-aspek lain demi kemaslahatan umat Islam seluruh Indonesia dan tentu saja demi keselamatan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Saya kira Ustadz Abdul Somad dan Polisi Republik Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa diterima oleh umat Islam dan bertindak untuk membela Ustadz Abdul Somad. Sehubungan dengan dilaporkannya Ustadz Abdul Somad ke Polri terkait dengan ceramah beliau yang dianggap menistakan agama itu, ulama dan masyarakat Aceh menyatakan simpati terhadap kasus yang menimpa Ustadz Abdul Somad dengan nama Gerakan Umat Bela Ulama yang tergabung dari beberapa ormas Islam, organisasi mahasiswa, aktivis, tokoh, dan masyarakat Islam Aceh dan tergabung dalam persatuan ini. Gerakan Umat Islam Ulama melaksanakan aksi bela ulama pada hari Jumat 23 Agustus 2019 pukul 2 sampai dengan selesai. Poin yang menjadi tuntutan pada gerakan umat bela ulama sebagai berikut. 1. Agar Polri bertindak profesional dan tidak menerapkan standar ganda dalam menangani laporan-laporan terhadap UAS. Bahwa laporan-laporan terhadap UAS harus dihentikan prosesnya karena jelas-jelas tidak mengandung unsur pidana. 2. Agar pihak-pihak yang melaporkan segera mencabut laporannya, karena jika tidak, umat Islam akan melaporkan tokoh-tokoh agama lain yang mengolok-olok atau menghina ajaran Islam. 3. Agar pihak minoritas tahu diri, menghormati ulama dan umat Islam serta tidak memancing atau memperkeruh suasana. 4. Agar umat Islam merapatkan barisan, bersiap melakukan segala upaya untuk membela dan melindungi para ulama sampai titik dalam penghabisan. 5. Agar Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menghentikan upaya-upaya kelompok tertentu yang menyerang ulama dan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Ulama dan seluruh masyarakat Aceh mendesak penyelenggara negara agar segera menyelesaikan kasus UAS dengan arif dan bijaksana. 7. Mendesak pemerintah Aceh segera menyatakan sikap terhadap kasus hukum yang menimpa UAS agar segera dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Hal yang ini